Ya, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang stoichiometry ya. Tadi bagaimana kita kemudian menuliskan konsentrasi baik reaktan CaCB maupun produknya CC/CD di akhir reaksi ya, ketika reaksi sudah selesai. Baik, untuk memulainya kita akan mulai dari yang paling sederhana, yaitu reaksi fase cair dulu ya. Bagaimana persamaan 1B ini, Ca sama dengan Ca0 1 min Xa diperoleh ya. Kemudian bagaimana definisi Cb, Cc, Cd untuk fase cair ya. Kita simak ya. Untuk reaksi yang sama, yaitu A plus B menjadi C plus D, di mana reaktan atau limiting reaktannya adalah A, sehingga dituliskan A plus B per AB menjadi C per AC D per AD ya. Ini limiting reaktannya. Baik. Sebenarnya ini sudah familiar ya, mudah ya, sejak kimia dasar mungkin saya sudah mengenalnya. Ada mula-mula, ada bereaksi ya, ada sisa begitu. Cuma dulu biasanya kita menuliskannya vertikal ke bawah ya. Di sini kita akan menggunakan meniru Vogler ya, dituliskan secara menyamping ya, menyamping. Jadi kita buat beberapa kolom tabel stoichiometry ya, yang akan sangat membantu dalam mendefinisikan CaCB dan CCCD-nya. Kita buat tabel stoichiometry ke samping ya. Kolom pertama ini adalah komponennya, ada A, B, reaktan, C dan D sebagai produk. Kemudian ini mula-mulanya, ada Ca0, Cb0, Cc0 dan seterusnya. Kolom ketiga adalah yang bereaksi. Nah, ini hati-hati bagaimana kita menuliskan A yang bereaksi. Karena ini limiting reaktannya A, maka A yang bereaksi adalah sebesar konversinya A dikalikan dengan mula-mulanya yaitu Ca0. Ya, sekali lagi A yang bereaksi berarti konversinya A Xa kali Ca0-nya A mula-mula. Ditambahkan tanda minus karena ini adalah reaktan, dia akan berkurang konsentrasinya sepanjang reaksi ya. Kemudian bagaimana dengan B yang bereaksi? Karena limiting reaktannya A, maka B yang bereaksi adalah Ca0Xa, sama dengan tadi ya, Ca0Xa, cuma dikalikan dengan koefisien reaksinya. Di sini koefisien reaksinya adalah B per A, maka dikalikan dengan B per A, sehingga menjadi Ca0Xa kali B per A, tambahkan tanda negatif karena dia reaktan gitu ya, berkurang terus. Bagaimana dengan produknya? Produk kita gunakan misalnya untuk warna yang lain, misalnya biru ya. Ada misalnya produk D. D yang bukan bereaksi tentunya, yang terbentuk di sini karena dia adalah produknya. Ada plusnya tadi tidak kita tuliskan di sini. Sama kayak tadi caranya, D yang terbentuk sebesar A yang bereaksi Ca0Xa dikalikan dengan koefisien reaksinya adalah D per A. Sehingga kita tuliskan di sini menjadi Ca0Xa kali D per A ya. Kemudian berikutnya apalagi? Sisa ya, sisa. Ini biar tidak terlalu beruat, ini kita hapus dulu ya teman-teman ya. Kita hapus dulu ya, biar kembali agak ya. Baik, untuk menentukan kembali ke merah ya, untuk menentukan sisanya atau di akhir reaksi, remaining atau ini adalah sisa di akhir reaksi, ini adalah mula-mula, ini bereaksi, maka kolom keempat ini 1, 2, 3, 4 ya, ini adalah penjumlahan dari kolom 2 dan 3, ini dijumlahkan, sehingga untuk A di akhir reaksi Ca, konsentrasi A di akhir reaksi adalah Ca0 plus ini yang bereaksi, jadi Ca0 minus Ca0Xa, atau dituliskan menjadi dikeluarkan Ca0-nya 1 min Xa. Mudah ya, saya kira ya. Kemudian untuk B dengan caranya sama, Cb atau konsentrasi B di akhir reaksi tinggal dijumlahkan saja ini, Cb0 min B per A Ca0Xa. Kemudian dikeluarkan Ca0-nya. Kenapa dikeluarkan Ca0? Ya, ini limiting reaktannya A ya, Ca0 kali Cb0 per Ca min B per A Xa.
Di sini kan nggak ada CA0-nya, karena dimunculkan CA0 ya harus dibagi lagi dengan CA0 gitu ya, biar nilainya tidak berubah. Kemudian CB0 per CA0 ini kita definisikan misalnya menjadi apa ini, to ya, atau delta nih ya, delta B, maka penulisannya menjadi CB sama dengan CA0 kali to B atau delta B min B per A, di mana delta B-nya adalah CB0 per CA0. Dengan cara yang sama untuk produk D di sini, konsentrasi produk D di akhir reaksi adalah penjumuran antara kolom 2 dan 3, yaitu CD0 plus D per A CA0XA, atau ditulis CA0, dimunculkan CA0, maka di sini dibagi lagi CA0 ya, CD0 per CA0 plus D per AXA ya. Kemudian disederhana lagi penulisannya sederhana, CD sama dengan CA0 kali delta D, di mana delta D sini adalah CD0 per CA0 D per AXA. Saya kira mudah ya teman-teman. Ini sengaja dikosongi untuk C, biar saudara sendiri yang mengisi. Saya kira mudah ya. Di sini apa kira-kira isinya? CC ya, CC sama dengan, ya tentu saja penjumlahan ini CC0 plus C per A CA0XA, atau sama dengan dikeluarkan CA0 kali CC0 per CA0 plus C per AXA gitu ya. Atau penulisan sederhananya menjadi CC sama dengan CA0 kali delta C, delta total ini C0 per CA0 ya, plus C per AXA. Demikian teman-teman, ini untuk tabel stoikiometri fase cair ini untuk menjawab serta menjelaskan persamaan ini ya, persamaan 1B, dan juga menjawab definisi CB-nya, CC dan CD untuk fase cair ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, insya Allah tidak sulit. Jika masih kesulitan ya diputar ulang ya. Baik, kemudian kita lanjut untuk fase gas ya. Bagaimana story behind-nya, karena bagaimana diperoleh persamaan 1A ini, atau 1C dan 1D. Baik, kita lihat ya. Sekarang untuk fase gas ya. Perhatikan baik-baik ya, untuk fase gas kita kembali ke warna merah ya. Untuk fase gas kita asumsikan berlaku gas ideal ya, Jadi PV nRT ya. V adalah volume, untuk ini batch ya. N-nya adalah mol. Untuk sistem alir maka kita per waktu. Jadi ini volumenya adalah volume per waktu. Jadi V kecil. Molnya pun mol per waktu karena alir ya, mol per jam misalnya. Baik, untuk ilustrasinya, jadi misalnya kita punya reaktor ya, pipa begitu. Kemudian gas mengalir masuk dengan total mol masuk FT0, volumetric flow-nya V0, tekanan suhunya P0 T0. Keluar reaktor, total molnya adalah FT, mol per waktu ya, sekali lagi mol per waktu karena sistem alir. Ini juga volume per waktu, suhu dan tekanannya P dan T. Kemudian kalau kita terapkan gas ideal, maka di sini untuk kondisi masuk reaktor menjadi P0 V0 menjadi FT0 RT0 ya. Kondisi keluar dari reaktor menjadi P kali V FT kali RT ya. Kemudian kalau kita komparasikan, kita bandingkan kondisi sebelum masuk reaktor dan setelah keluar reaktor, maka kita bisa tuliskan di sini rasionya, perbandingannya P0 kali V0 dibagi dengan P kali V, tentu saja menjadi FT0 kali T0 dibagi FT kali T. Sebenarnya ini ada R ya, ada R-nya, tapi ini kita eliminasi, kita coret sehingga kita punya persamaan ini ya, persamaan P0 V0 per. Kemudian dari persamaan ini, sebelum kita lanjutkan, kita hapus dulu ya, biar tidak mengganggu pemandangannya. Kemudian dari persamaan P0 V0 per P per V ini, kemudian kita susun ulang penulisannya dalam V ya. V volumetric flow keluar reaktor menjadi seperti ini.
persamaan 2. Persamaan 2 ini persis, jadi diperoleh dari persamaan ini. Sama sebenarnya, cuma tulisannya aja berbeda ya. V sama dengan V0, P0T dibagi PT0 kali FT per FT0. FT adalah sekali lagi adalah mol per waktu keluar reaktor, ini adalah mol per waktu masuk reaktor. Nilai dari FT per FT0, atau saya ganti dulu warnanya ya. Nilai FT per FT0 ini sebesar 1 plus epsilon XA. Nah, bagaimana bisa diperoleh persamaan ini? FT sama dengan per FT per FT0 1 plus epsilon XA dari mana? Nanti kita akan bahas ya, biar lebih mudah pemahamannya. Kita akan lihat nanti di slide berikutnya dan di part video berikutnya. Sekarang ini kita gunakan dulu penjelasannya menyusul. Kalau FT per FT0 itu adalah sama dengan 1 per epsilon XA, maka kita masukkan ke persamaan ini 2A, sehingga kita akan peroleh persamaan baru, yaitu V sama dengan V0 P0 per P T per T0 kali 1 plus epsilon XA ya. Nah, kemudian dari persamaan 21 ini 2C ini kan tadi kita kan ingin menyatakan bagaimana konsentrasi CA, konsentrasi A setelah keluar reaktor ya. Untuk sistem gas atau alir ya. CA adalah definisi adalah FA per V. Ingat tadi di awal slide ya, di awal perkuliahan ini atau skrip perkuliahan atau ya, video ini ya. Nah, ini di part pertama ya. Konsentrasi itu adalah mol per volume. Untuk sistem alir berarti mol per waktu dibagi volume per waktu, sehingga kita tuliskan di sini CA sama dengan FA per V. Definisi FA adalah FA0 1 min XA. FA sama dengan FA0 1. Mula-mula dikurangi yang bereaksi. FA0 1 min XA dibagi volume. Volumenya masuk ke sini. Nah, ini masuk ke sini. Nah, atau saya gunakan warna yang beda aja ya, biar lebih mudah saya gunakan warna yang berbeda. Warna merah misalnya, kemudian V ini masuk ke sini. V01 min 1 plus epsilon X. Bagaimana diperoleh FA0 kali 1 min XA nanti akan lebih jelas di slide nomor 13. Ini mirip tadi sebenarnya, mula-mula dikurangi bereaksi ya. Mula-mula FA0 bereaksi FA0 XA. Baik, tapi akan kita lihat nanti di slide 13 ya. Sehingga kita peroleh CA-nya adalah FA0 1 min XA kali P T0 dibagi V0 1 plus epsilon XA P0T ya. Atau karena FA0 per V0 ini bisa ditulis menjadi CA0 ya. CA0 1 min XA P per T0 bagi 1 plus epsilon XA P0. Untuk kondisi tekanan yang tetap atau konstan dan suhu konstan, artinya P sama dengan P0, kemudian suhunya juga tetap, yaitu T sama dengan T0, maka CA0 atau CA-nya ini menjadi CA0 1 min XA per 1 plus epsilon X. Diperoleh dari mana? Ya, diperolehnya ada ini, saya hapus dulu ya, biar tidak terlalu crowded ya. Saya hapus dulu. Untuk tekanan dan suhu yang konstan, artinya P sama dengan P0, T per T0, sehingga bisa dicoret ini. Karena P sama dengan P0, T sama dengan T0, sehingga CA-nya menjadi ya CA0 1 min XA. Sementara V-nya untuk tekanan yang konstan, P konstan, sehingga menjadi ya V sama dengan V01 min. Ini adalah menjelaskan bagaimana persamaan ini diperoleh ya. 1C, 1D-nya belum nanti ya di part berikutnya, dan 1A.
bagaimana 1A dan 1C ini diperoleh. Bagaimana dengan ini kan baru CA ya, bagaimana dengan CB ya, bagaimana dengan CC ya, CD ya. Kita akan jelaskan, kita akan bahas pada video berikutnya, dan termasuk penjelasan dari ini ya, persamaan 2B ini, bagaimana diperoleh nilai ini FT per FT 0 ya. Bagaimana diperoleh FA sama dengan FA 0 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Video ini agak sedikit lama ya durasinya. Jika ada yang belum clear silahkan diulang kembali, diputar lagi. Kalau masih belum clear juga kita bisa diskusikan ya. Kita akan lanjutkan di part berikutnya.